Dian. Siap hari ini Bu Dian akan diobservasi sesuai dengan panduan yang kita berikan untuk pembelajaran Bu Dian pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah siap. Nah, jadi ada berbagai macam rubrik penilaian dalam pembelajaran selama Bu Dian menampilkan PBM-nya di depan kelas dan interaksi Bu Dian dengan siswa nanti. Nah, itu yang Ibu nilai dari hasil proses pembelajaran Bu Dian pada hari ini. Nah, jadi sekarang kita akan pelaksanaan observasi kita penerapan disiplin positif. Nah, jadi ini nanti yang akan diobservasi dari penampilan Bu Dian dalam proses PBM-nya. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai sekarang. Selesai. Nah, untuk absennya Bu, bagaimana ketua kelas uji? Hadir teman semua? Hadir Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin yang sakit Diva ya, sudah sehat Diva? Ya. Kemarin Diva sakit sehingga kami mendoakan di kelas ya bersama mudah-mudahan teman kita bisa hadir semuanya datang di sekolah. Nah, baiklah, pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah dibagikan di kelas kemarin, ada berupa video, ada berupa LKP PDF-nya, materinya sudah dibagikan di WA grup kemarin. Jadi materinya judulnya perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, sebelum mulai belajar, kita buat kesepakatan kelas kembali, kita ulang apa saja kesepakatan kelas di tempat kita, di kelas kita hari ini. Tidak boleh bergelut Bu. Baik, Robert, tidak boleh bergelut. Menyimpan semua perangkat dengan baik. Bagaimana ini? Ya bagus, Farel. Ini kata jadi menyimpan peralatannya. Kemudian ada yang perlu kita tambahkan? Tidak boleh terlambat. Alhamdulillah sekarang kita tidak ada terlambat lagi ya. Bu, Farel tidak sakit Bu. Oh iya. Bagian mana ini? Menjaga kebersihan. Oh, berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Tidak ada sampah nanti. Jadi nanti kalau ada sampah sekeliling Anda silakan diambil dibuang keluar. Ya Bu. Terima kasih Robert sekali. Nah, baiklah. Ini kesepakatan kelas kita. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Di materinya tadi menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga. Jadi kita nanti dalam proses pembelajaran ini akan melakukan diskusi. Hasil dari hasil video itu akan melakukan diskusi. Kemudian dua kelompok diskusinya. Kemudian akan melakukan latihan dalam kelompoknya. Kemudian itu nanti akan menjadi penilaian dari juga. Jadi kita dalam menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga. Nah, ini hasil. Jadi berdasarkan kesepakatan cara belajar kita tadi, anakku akan membentuk kelompok diskusi. Nah, silakan
kami kelompok ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Video kemarin sudah bisa dipahami. Kita mengerti dengan videonya. Ada yang lain, Bu. Bisa itu banyak video tentang perbandingan trigono ini di dalam YouTube juga. Nah, jadi selain video yang diberikan bisa Anda bahas juga melalui video-video di YouTube. Nah, jadi tugas ibu rencananya, tugas kita hari ini rencananya menentukan nilai sin A serta nilai cos A dari segitiga ini. Jadi harapan ibu tadi, anak ibu sudah menonton video, bisa melalui menonton video, membaca buku paket atau literatur lain. Nah, kita buat resumennya dan kita diskusikan. Jadi pertanyaan pemancing ibu seperti ini: tentukan nilai sinus A atau dan nilai cos A dari segitiga berikut ini. Jadi Masuk ya. Bu, Farel. Ini larikan ibu dulu, bukannya dulu. Farel, kenapa tadi bilang? Sudah 2 kali dilihat Farel bilang. Tadi kan kelompoknya Farel yang lihat sendiri. iya, Pak. Kenapa sekarang tidak mau? Raja sama manusia. Jadi nggak suka sama manusia seperti itu, anak itu katanya. Tapi yang tadi sudah ini kemudian tidak suka, bagaimana? Sekarang nggak suka jadinya. Nah, atau kemana bagusnya itu? Apakah Farel mau pindah kelompok? Iya, Tetap di kelompok. Jadi kalau kata ibu kalau tetap di kelompok, tentu Farel akan berjuang bersama kelompoknya. Karena nanti kan setelah ini kita ada pengambilan nilai hasil diskusi tadi. Jadi kalau nggak nyaman tanyakan dengan bu, panggil ibu, itu kan bu panggil ini bagaimana cara ibu temannya ini seperti ini. Jadi seperti itu seharusnya bukan keluar masuk kan membangun teman-teman. Paham kan? Jadi diharapkan setelah ini Farel ada perubahan di sini. Oke, Farel asalkan itu sedikit. Waktunya Double. terakhir ini. Nah, tadi ibu minta untuk diskusi menentukan nilai sin A dan cos A dari segitiga yang ini. Jadi berdasarkan hasil tontonan video tadi dan diskusi dalam kelompok, anak ibu sudah bisa menentukan kira-kira apa nilai sinus A dan nilai cos A-nya. Apa nilai sin A? Kelompok 1 sudah dapat? Enggak, Bu. Belum. Kelompok 2 sin A sudah dapat, nak? Dapat dulu. Ya, sin A-nya nilai sin A apa jadinya? PQ dibagi QR, Bu. PQ dibagi QR. Sisi PQ itu sisi apa itu? Sisi depan sudut dibagi sisi miring. Cos A, tangen A bagus, Eki. Kemudian kosekan A, sekan A dan tangen A. Kalau untuk sudut alfa berarti kalau sin A itu kebandingan sisi depan banding sisi miring. Berarti sudah dijawab oleh kelompok 2 bahwa sisi depannya itu sudut alfa, sisi depannya adalah P. Sudut alfa, sisi depannya adalah PQ. Sisi miringnya ini dia, yang di depan siku sisi miring berarti adalah QR. Nah, itu untuk sin alfa. Sudah bagus untuk kelompok 1.
kemudian setelah dilaksanakan proses pembelajaran observasi dari kegiatan pembelajaran dari Bu Dian. Nah, sudah Ibu perhatikan cukup bagus dari awal sampai akhir. Namun demikian, namanya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, budaya positif untuk membangkitkan semangat siswa. Nah, di samping kita memberikan pujian yang tadi, nah kemudian juga memberikan semangat kepada siswa untuk lebih memperhatikan kembali kepada pelajaran yang Bu Dian terangkan tadi. Kalau tadi scene berapa sudah dapat, tapi Bu Dian hanya mengarah kepada satu kelompok si Jerry tadi. Dan untuk kelompok yang kedua, kelompok si Farel, yang mana Farel tadi kan keluar masuk dia dalam belajar tadi. Jadi untuk menekankan budaya positif, lebih baik lagi Farel itu semangat dalam mengikuti pelajaran tadi, Bu Dian harus pula mendekati kelompok si Farel tadi, Debbie dan si Robert. Nah, jadi demikian mereka merasa diayomi dan merasa diperhatikan. Tapi kalau tadi Bu Dian 2 kali beloknya ke kelompok yang satu, jadi mereka akan merasa tertinggalkan, tidak diperhatikan oleh Bu Dian. Jadi budaya positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membangkitkan semangat belajar anak, maka Bu Dian harus tingkatkan lagi dan perhatikanlah pola tingkah laku yang dibutuhkan oleh siswa kita saat belajar. Nah, jadi ada siswa-siswa itu yang kinestetik. Nah, ada yang mereka tidak suka di dalam kelas, keluar masuk, mungkin ada pelajaran kita yang kurang menarik, tapi sudah Bu Dian panggil dan mereka menjawab dengan hal yang positif yang Bu Dian berikan pula budaya positifnya, nasihat untuk si Farel dan untuk tidak memberikan justice kepada si Farel, tapi memberikan semacam restitusi atau dukungan untuk semangat lagi kepada si Farel. Nah, kemudian lagi juga Bu ingin kini menekankan dan nampak oleh Ibu tadi di dalam pembelajaran Bu Dian ini, kompetensi apa yang ingin Bu Dian capai dalam pembelajaran yang tadi itu? Yang diharapkan Ya. Tadi bisa menerapkan disiplin positif pada murid dengan melakukan macam-macam cara penerapan yang diharapkan itu. Jadi anak-anak dapat menerima keyakinan, membuat dan menerima keyakinan kelas ini sekaligus menjalankannya. Kemudian yang siswa yang kita diskusi dapat berubah ke arahnya lebih baik. Samping melakukan lebih meningkatkan lagi media pembelajaran, nanti meningkatkan lagi media pembelajaran dan pembelajaran. Nah, juga Ibu lihat tadi ketika Bu Dian mulai pembelajaran, jangan kita langsung menyebutkan judulnya. Tadi dari pembelajaran itu kita beri eksplorasi kepada siswa tentang pelajaran apa yang akan Bu Dian berikan. Jadi ada suatu proses berpikir bagi siswa untuk menentukan pelajaran apa yang akan Bu Dian berikan dengan metode-metode atau kode-kode yang bisa mengarah kepada judul yang Bu Dian berikan tadi. Nah, jadi itu Bu harapan kepada Bu Dian. Dan kemudian lagi untuk karena ini pelajaran matematik kan? Ya, Bu. Pelajaran matematik itu kan suatu pembelajaran yang membuat pikiran siswa agak rumit sedikit. Jadi diminta Bu Dian itu lebih bersemangat dan lebih banyak lagi menggunakan kata-kata membangkitkan kegembiraan bagi siswa. Mungkin kadang-kadang sekali Bu Dian memberikan suatu ice breaking misalnya kepada siswa untuk lebih bagusnya, lebih semangatnya siswa itu dalam belajar lagi dan mengarah
kepada pembelajaran hari itu yang Bu Udian jelaskan. Tambahkan dengan mengadakan tes pendidikan pembelajaran. Iya. Untuk coba mencari atau mempelajari cara-cara menampilkan SPG ke siswa. Jadi dia akan pelajari itu. Melalui komunitas belajar mungkin cara-cara memberikan SPG kepada siswa. Jadi dalam kelompok belajar, komunitas belajar atau melalui pelatihan mandiri yang diadakan di BMM atau yang tempat yang lain. Nah, jadi dengan apa yang berikan Bu temukan dalam observasi dari cara proses pembelajaran Bu Dian dengan interaksi dengan siswa tadi, beberapa poin tadi, dan mudah-mudahan Bu Dian bisa melaksanakannya dan mereview kembali sesuai dengan pelajaran berorientasi kepada murid. Nah, oke Bu Dian. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Dian dan mudah-mudahan lebih meningkat untuk berjalan berikutnya.